Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam di lahan luasan 350 meter persegi dengan total populasi tanaman porang yang kami tanam di sini 2.500 biji teman-teman ya, kurang lebih dari bibit katak super. Dan saat ini kondisi tanaman porang kami sudah memasuki rata-rata mau muncul tunas kedua teman-teman. Belum semuanya tapi rata-rata, tapi ya ada yang baru muncul tunas pertama juga. Dan nanti bisa kita bandingkan bagaimana pertumbuhan tanaman porang yang hidupnya di lokasi agak sejuk gini dengan yang lokasinya panas, tidak ternaungi sama sekali ya. Jadi seperti ini, lokasi di sini ini panas, tidak ada naungan sama sekali. Dari pagi gitu, begitu ada sinar matahari sampai sore terus kena sinar matahari yang sebelah sini. Kalau yang sebelah situ, itu yang kelihatan adem itu kena naungan pohon jati sebelah sini teman-teman. Terus yang di sebelah sini juga ini dapat naungan kalau pagi, nanti sorenya ternaungi dari bayang-bayang pohon jati yang sebelah sana. Sebelah sana juga itu dapat naungan sedikit dari daun jati yang lari ke sini. Jadi nanti bisa kita bandingkan bagaimana perkembangannya tanaman porang yang kami tanam di luasan lahan seperti ini teman-teman ya. Kemarin hampir 10 hari ya teman-teman nggak ada hujan, ya kadang ada hujan sedikit. Sempat ada hujan sekali yang besar untuk lahan di sini. Kalau lahan yang lain kemarin sampai nggak hujan itu 10 hari. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah kalau ini tanaman liar ini. Nah ini kondisinya seperti ini. Ini yang di lokasi agak adem ya teman-teman. Di sini agak adem. Rata-rata tunasnya satu. Itu ada yang sudah muncul tunas yang kedua. Dan di sini kemarin daripada nganggur lahannya, ada sela-sela seperti ini, kami kasih spora karena masih ada sisa bibit spora, dan bibit sporanya rata-rata sudah pada tumbuh seperti ini teman-teman. Ini ya teman-teman, alhamdulillah sudah pada tumbuh tunasnya untuk sporanya. Nah ini ada yang sudah muncul tunas kedua malah teman-teman. Oh ini tunas keduanya sudah muncul, ini juga sudah. Nah, ini juga sudah ada tunas keduanya, tapi ada yang belum juga teman-teman. Ini yang sebelah sini, ini juga sudah muncul tunasnya kedua, gede ini. Ini nanti bulan Januari insya Allah sudah daunnya sudah padat full, ini nggak ada sela-selanya nanti. Nah ini yang di sini yang agak adem, ini kecenderungannya dia lebih tinggi dan lebih besar duluan dibanding yang sebelah sana tadi ya, yang panas-panas ini. Dan di sini sporanya juga lebih cepat tumbuhnya, rumputnya juga lebih cepat karena adem. Ademnya nih, adem maksudnya adem ada naungan sedikit ya. Beda kalau yang ademnya adem karena ternaungi porang seperti ini antar daunnya, itu biasanya rumputnya nggak kuat tumbuh, tapi ini karena naungan bayang-bayang saja, jadi dia tetap ada tumbuh rumput seperti ini. Nah ini ya sporanya alhamdulillah aman, tunasnya sudah gede ini, itu juga tunasnya gede. Jadi untuk yang lokasi agak adem kecenderungannya memang lebih cepat pertumbuhannya, bicara pertumbuhan lah ya teman-teman. Jadi tunas ke tunas gitu, yang lokasi adem lebih cepat, tapi kalau yang lokasi panas dia lebih lamban pertumbuhannya. Tapi nanti kalau sudah curah hujan tinggi nanti kita bandingkan, karena kalau sudah curah hujan tinggi kan sinar mataharinya agak kurang, yang di bawah naungan sama yang tidak, nanti kita bandingkan supaya teman-teman juga bisa mendapatkan bagi-bagi ceritanya dari pengalaman yang kami lakukan teman-teman.
Ini yang di sini sporanya masih jarang, belum ada yang tumbuh karena di sini panas ya. Nah, ini daunnya juga kalau sudah kena panas gini agak ngelinteng-ngelinteng gini teman-teman, dan lebih cenderung kecil. Beda sama yang sebelah sana itu tinggi-tinggi, gede-gede. Nah, di sini bibitnya sama ini teman-teman. Bibitnya sama, ukuran bibitnya sama. Nah, ini kita bergeser lagi sedikit ke sini. Ces. Nah, sini agak adem karena dapat naungan dari daun-daun, ada mahoni sama daun jati. Ini sudah lebih gede-gede dan lebih tinggi-tinggi. Ini sporanya juga sudah pada mulai tumbuh. Nah, bergeser ke barat sedikit, sini yang kena panas. Nah, ini juga lebih kecil-kecil lagi. Nah, ini juga lebih kecil, tunasnya juga belum muncul yang tunas kedua. Nanti kita geser lagi ke sini yang agak adem. Nah, ini sudah mulai agak gede-gede lagi. Tunas kedua sudah mulai muncul. Ini juga adem, ini malah sudah gede-gede seperti ini. Ada adem-ademnya, sejuk. Jadi intinya apa, teman-teman? Intinya tanaman porang itu dia lebih senang suasana atau lokasi yang sejuk ya. Sejuk di sini artinya jadi dia tetap dapat sinar matahari, tapi sinar mataharinya itu tidak full sampai benar-benar panas, apalagi kalau yang sampai menyengat itu ya teman-teman. Itu nanti resikonya yang seperti itu biasanya porangnya agak kerdil seperti ini, terus kemudian daunnya agak kekuning-kuningan. Tapi kalau sudah memasuki musim hujan dengan intensitas curah hujannya lebih tinggi, terus kemudian sering mendung-mendung, hujan-hujan, mendung-mendung, nah kayak gitu, yang di lokasi tanpa naungan seperti ini dia lebih bagus karena mataharinya dia lebih cukup, tapi ademnya dari mendung juga cukup. Jadi artinya yang posisinya di sini tanpa naungan itu layaknya kalau musim hujan seperti suasananya seperti di sini. Tapi kalau yang suasananya di sini ketika musim hujan belum stabil, kalau sudah musim hujan stabil nanti itu layaknya seperti di bawah paranet yang lebih adem lagi dan lebih tebal lagi halangan sinar matahari yang masuk karena sering mendung. Nah, itu di sini lebih unggul nanti. Nanti kita lihat perbandingannya dan teman-teman bisa ikut melihat terus nanti perkembangannya seperti apa akan kami bagikan. Jadi silahkan nanti teman-teman yang berbudidaya tanaman porang, kalau ingin di semi naungan ya monggo, yang tanpa naungan ya monggo. Kalau yang full mau di lahan tanpa ada penyejuknya juga monggo. Asal sering mendung, hujannya nggak harus sering hujannya, asal hujannya itu seminggu sekali 2 kali gitu masih aman. Tapi yang penting sering mendung aja, itu aman, lebih aman ya, pertumbuhannya lebih bagus ketika tidak ada naungannya. Tapi kalau yang tidak ada naungannya itu kemudian sering panas, nggak ada mendung, nah itu yang kadang bikin bahaya tanaman porang kita, karena kita tidak bisa ya memprediksi apakah ini nanti sering mendung terus atau tidak, Nah, itu yang tahu kan ya cuma Allah ya. Kita hanya bisa berikhtiar bagaimana supaya tanaman porang kita aman meskipun terjadi mogok hujan, panas, menyengat gitu. Bagaimana caranya kita atur supaya tetap aman. Salah satunya ya kita atur supaya tanaman porang itu tanamnya agak rapat, karena dengan agak rapat itu nanti dia bisa mengurangi penguapan air karena tanah yang tertutup oleh dedaunan porang yang saling menopang itu air tidak mudah menguap sehingga kelembapan di dalam tanah lebih bagus. Seperti itu ya teman-teman kalau di daerah yang agak panas. Tapi memang resikonya pertumbuhan umbinya memang tidak sebagus kalau tanamannya agak jarang-jarang, karena di situ terjadi rebutan nutrisi yang jelas itu ya, rebutan nutrisi. Kemudian yang lain juga terjadi masalah rebutan sinar matahari, karena tanaman yang selalu berdekatan itu otomatis dia kurang dari sisi unsur-unsur yang ada di dalam udara ini.
karena di situ juga terjadi perebutan baik dari sinar mataharinya maupun unsur-unsur yang lain yang tidak ada di dalam tanah. Oke teman-teman, sekilas cerita dari kami, dari video kami ini yang memantau kondisi perkembangan tanaman porang dari bibit katak super ini. Mudah-mudahan tanaman teman-teman semuanya juga bisa tumbuh subur dan tentunya bisa lebih maksimal lagi nanti hasilnya ketika curah hujan sudah stabil. Oke, sip. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Xmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.